Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello guys, how is it going? I hope all of you are still happy in the midst of a lot of tasks and examination that you have to finish. Semoga kalian tetap happy di tengah banyaknya tugas dan juga ulangan yang harus kalian selesaikan. Okay, I made this video because many of you have asked me to explain more about this lesson. Many of you are still confused what adjective clause is. So hopefully this video can help you to understand more about adjective clause. Just check it out. Okay, first of all, let's define what adjective clause is. Adjective clause, or it is also known as relative clause, is a type of dependence clause that works to describe a noun in a sentence. Jadi, apa sih sebenarnya adjective clause itu? Adjective clause atau yang kita kenal juga sebagai relative clause itu adalah salah satu klausa yang nggak bisa berdiri sendiri ya. Dependent clause, dia itu adalah anak kalimat yang fungsinya apa? Seperti namanya, adjective itu kan sebagai modifier dari kata benda. Dia menjelaskan atau bekerja untuk mendeskripsikan kata benda yang ada pada kalimat utama atau induk kalimat. There are some facts about adjective clause that you have to know. There are 4. The first one is, it is a dependent clause which consists of a subject and a verb. Yet, it is not a complete sentence that can stand alone. Jadi ada beberapa fakta yang harus kalian tahu mengenai adjective clause biar kalian nggak bingung ya. Jadi yang pertama itu adalah adjective clause itu adalah dependent clause ya, seperti yang ada pada definisinya tadi. Dia itu adalah klausa anak kalimat yang terdiri minimal ada satu subjek dan juga ada satu verb. Tapi it is not a complete sentence. Dia itu bukan kalimat yang komplit. Dia itu hanyalah anak kalimat yang fungsinya sama seperti adjektif, yang fungsinya menjelaskan kata benda yang ada pada induk kalimat. Dan dia tidak bisa berdiri sendiri karena memang sifatnya adalah sebagai klausa penjelas dari kata benda yang ada pada induk kalimat. Okay, the second facts about adjective clause is that it generally started with relative pronoun, but it can be omitted. Jadi fakta yang kedua itu, adjective clause itu selalu diawali dengan yang namanya relative pronoun atau kata penghubung yang menghubungkan antara anak kalimat dan induk kalimat. Nanti akan kita bahas pada slide yang berikutnya. And the third facts about adjective clause is that it provides additional information about the noun. Jadi sama seperti namanya, adjektif itu fungsinya itu adalah menjelaskan atau memberikan tambahan informasi terhadap kata benda. Jadi fungsi dari adjective clause itu adalah dia sebagai informasi tambahan dari kata benda yang ada pada induk kalimat. Okay, and the last fact about adjective clause that you have to know is that it comes after the noun it describes. So, you have to put the adjective clause directly after the noun it describes. Jadi, letak dari adjective clause itu di mana sebenarnya? Letak dari adjective clause itu adalah setelah kata benda yang akan dijelaskan. Jadi, kalian harus meletakkan langsung setelah kata benda yang dijelaskan dengan menggunakan relative pronoun. Okay guys, now let's go to the use of relative pronoun and its examples. Okay, one of the characteristics of adjective clause is the use of relative pronoun. Why? Because there are two clauses in a sentence, so it must be connected with relative pronoun. Jadi, salah satu ciri yang khas dari adjective clause itu apa? Yaitu penggunaan relative pronoun. Kenapa menggunakan relative pronoun? Karena dalam kalimat itu akan ada dua klausa. Ya, jadi klausa utama dan juga klausa adjektif atau adjective clause. Sehingga dua klausa itu harus dihubungkan dengan menggunakan relative pronoun atau kata penghubung. Di situ you can see there are some relative pronoun that you can use based on the noun that will be described. Penggunaan relative pronoun itu tergantung dari kata benda yang akan dijelaskan. Ketika dalam kalimat utama, adjective clause itu akan menjelaskan orang, maka you have to use who and whom. Ketika dalam kalimat utama, adjective clause itu akan menjelaskan benda, maka you have to use which. Ketika dalam kalimat utama, adjective clause-nya itu akan menjelaskan tentang possession atau kepemilikan, so you have to use whose.
Ketika dalam kalimat utama adjective clause itu akan menjelaskan tempat, maka gunakan where atau in which. Ketika dalam kalimat utama adjective clause itu akan menjelaskan waktu, maka you can use when. Jadi penggunaan dari relative pronoun itu tergantung dari kata benda yang akan kita jelaskan. Apakah menjelaskan orang, apakah menjelaskan benda, apakah menjelaskan kepemilikan, dan lainnya. Okay, let's discuss the use of relative pronoun one by one. The first relative pronoun discussed in this video is who. Okay, who is used for people. It replaces subject pronoun. Jadi who itu kita pakai ketika adjective clause-nya itu akan menjelaskan orang dalam induk kalimat. Dan who digunakan untuk menggantikan pronoun yang posisinya akan duduki sebagai subjek. Kalian tahu pronoun kan? Ya, jadi ketika ada kata ganti, di mana kata gantinya itu menjelaskan salah satu orang yang ada pada induk kalimat, maka kalian ganti pronounnya itu dengan menggunakan who ketika pronounnya itu menduduki posisi sebagai subjek. To make it clear, let's go to the examples. Take a look at the first examples. There are two sentences over there. The first one is, I have a student. He always smiles to everyone. Di situ ada dua klausa. Yang pertama itu adalah aku mempunyai seorang siswa, dan di klausa yang kedua itu adalah he always smiles to everyone. Jadi untuk menentukan yang mana kalimat utama dan yang mana adjective clause, carilah pronounnya. Ketika dalam kalimat itu ada pronoun, berarti dia posisinya akan sebagai adjective clause atau penjelas, sebagai kalimat penjelas dari kata benda yang ada pada induk kalimat. Nah di situ adjective clause-nya itu adalah pada klausa yang kedua. He always smiles to everyone. Nah, di situ kita temukan pronoun atau kata ganti he, di mana he itu menjelaskan a student. Dia yang selalu tersenyum ke setiap orang itu adalah sebagai kalimat penjelas dari kata benda student, ya. Dan he di situ pronounnya itu posisinya sebagai subjek. Jadi kita bisa menggabungkan dua kalimat itu dengan menggunakan who. Jadi the combination of those two clauses is I have a student who always smiles to everyone. Yang kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, who di situ memiliki arti yang, ya. Jadi aku mempunyai seorang siswa yang selalu tersenyum ke setiap orang. Nah, di situ adjective clause-nya yang mana? Adjective clause-nya itu adalah yang who always smiles to everyone. Siapa yang selalu tersenyum ke setiap orang? Yaitu siswa. Jadi seperti itulah konsep dari adjective clause, ya. Jadi ada satu kalimat, dia itu anak kalimat yang memang fungsinya sebagai penjelas dari kata benda yang ada pada induk kalimat. Okay, let's go to the second examples. The first clause is that Mr. Samsul teaches English in my class, and the second clause is that he is kind and friendly. Kira-kira dari kedua kalimat ini, yang mana yang menduduki sebagai kalimat penjelas atau adjective clause? Maka carilah yang menggunakan pronoun. Di situ ada pronoun he pada kalimat yang kedua atau pada klausa yang kedua. He is kind and friendly. Siapa itu yang baik dan ramah? Siapa kira-kira? Nah, yang baik dan ramah itu adalah Mr. Samsul. Jadi kalimat nomor 2 itu adalah sebagai penjelas dari Mr. Samsul yang ada pada induk kalimat. So, we can combine those two clauses into one sentence. Mr. Samsul, who is kind and friendly, teaches English in my class. Jadi kita letakkan secara langsung kalimat penjelas itu setelah Mr. Samsul. Kenapa? Ya karena memang dia itu kalimat yang menjelaskan tentang Mr. Samsul. Yang kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, Pak Samsul yang orangnya ramah dan baik itu mengajar bahasa Inggris di kelasku. Oke, ya. You can try to understand it by yourself for the third and the fourth example. Now let's turn into the second relative pronoun, that is whom. It is used for people and it replaces object pronoun. Jadi relative pronoun yang kedua itu adalah penggunaan dari whom, digunakan untuk menggantikan orang dan menggantikan pronoun yang menduduki posisi sebagai objek.
Okay, let's take a look to the first examples. The children need better educational system. We concerned with them. Di situ ada dua klausa, dan yang perlu kita perhatikan untuk kapan kita menggunakan whom itu adalah pada kalimat penjelasnya. Di situ apakah kita menemukan pronoun? Ya, di situ ada pronoun them. We concerned with them. Them di situ kira-kira siapa? Them di situ itu sebenarnya adalah anak-anak, ya. Jadi kalimat yang kedua, we concerned with them, kita peduli dengan mereka. Mereka siapa? Mereka itu adalah anak-anak yang ada pada induk kalimat. So if we want to combine those clauses, the combination will be the children whom we concern with need better educational system. Jadi perhatikan pada letak penggunaan pronoun, ya. Perhatikan penggunaan pronoun them di situ. Them di situ menduduki posisi sebagai objek dalam anak kalimat, ya. Jadi whom disitulah yang nanti akan menggantikan them, ya, karena them di situ menduduki posisi sebagai objek. Maka ketika kita menggabungkan dua klausa tersebut, maka kita menggunakan whom. Sehingga penggabungannya adalah the children whom we concern with need better educational system. Jadi anak-anak yang mana kita peduli dengan mereka itu membutuhkan sistem pendidikan yang lebih baik. Okay, let's go to the second example. Ada dua klausa juga. The first one is the students had broken the rules, and the second clause is that the teacher punished them cleaning the classroom. Perhatikan lagi pada penggunaan pronoun. Dalam kalimat yang kedua, di situ ada pronoun them, di mana them itu posisinya adalah sebagai objek. So, if we want to combine those clauses, we have to use whom. Jadi kita gunakan whom untuk menggabungkan dua klausa tersebut. Penggabungannya jadinya adalah the students whom the teacher punished cleaning the classroom had broken the rule. Jadi seperti itu ya konsepnya ya anak-anak. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik and try to understand by yourself for the third example. The most problems arising among the students is when they have to differentiate when to use who and when they have to use whom. Jadi permasalahan yang sering muncul di anak-anak itu adalah kadang-kadang mereka itu suka bingung kapan menggunakan who, kapan menggunakan whom. Jadi the hint is that when choosing between who and whom, consider how the pronoun is used in the dependent clause, not in the independent clause. Jadi kapan kita menggunakan who, kapan kita menggunakan whom, perhatikan letak pronoun pada adjective clause-nya, ya, bukan pada induk kalimatnya, tapi posisi pronoun pada kalimat penjelas atau pada adjective clause. Ketika pronounnya itu menduduki posisi sebagai subjek, I, you, they, we, he, she, it, maka kita menggabungkan kedua klausa itu menggunakan who. Tapi ketika pronounnya itu menduduki posisi sebagai objek, maka kita menggabungkan kedua klausa itu menggunakan whom. Semoga membantu ya anak-anak untuk membedakan kapan menggunakan who, kapan menggunakan whom. Okay, next let's talk about the relative pronoun which. Which is used to describe things in a main clause. It replaces both subject and object pronoun. Jadi which itu digunakan untuk mendeskripsikan benda, asalkan bukan orang ya, selama itu benda yang ada pada induk kalimat, maka kita bisa menggunakan which. Entah itu posisinya sebagai subjek, entah itu posisinya sebagai objek, karena nggak ada bedanya. Jadi, I think it will be easier for you to understand about the use of which. Okay, now let's take a look at the first example. There are two clauses here. The first one is I have an expensive violin, and the second one is it has beautiful sound. Jadi antara dua kalimat itu yang mana yang menjadi kalimat penjelas? Coba kalian cari pronounnya. Di situ pronounnya itu ada pada kalimat yang kedua. It has beautiful sound.
So, the second sentence is an adjective clause. Jadi, yang kedua itu yang merupakan kalimat penjelas dari violin. Jadi, it di situ refers to violin. So, if we combine these two clauses, it will be I have an expensive violin which has beautiful sound. Okay, now pay attention to the second example. There are also two clauses. The first one is my bag is made in Italy, and the second clause is I like it very much. Dari kedua kalimat itu, mana yang menjadi adjective clause atau mana yang merupakan kalimat penjelas? Di situ ada pronoun it pada kalimat kedua, sehingga the second clause will be the adjective clause, and it refers to my bag. So we combine those two clauses using which. And the combination of those two clauses will be my bag, which I like very much, is made in Italy. Jadi penggabungan dari kedua klausa itu menjadi tas yang sangat aku sukai itu terbuat dari Italia. Kita letakkan adjective clause-nya langsung setelah kata benda yang dijelaskan pada induk kalimat. Dalam hal ini, karena kalimat yang kedua itu menjelaskan tentang it refers to my bag, we put the adjective clause right after my bag. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kita letakkan adjective clause-nya atau kalimat penjelasnya langsung setelah my bag. Jika kalian perhatikan contoh yang pertama dan contoh yang kedua itu it menempati posisi yang berbeda. Pada contoh yang pertama, it menduduki posisi sebagai subjek. Dan pada contoh yang kedua, it menduduki posisi sebagai objek. But both of those position still use the similar relative pronoun, that is which. Jadi kedua-duanya itu antara it posisinya sebagai subjek ataukah it posisinya sebagai objek tetap menggunakan satu relative pronoun yang sama, yaitu which. Okay, next try to understand by yourself about the third and the fourth example. Okay, now we go to relative pronoun whose. Whose is used for possession. It is indicated with the use of possessive pronouns in the dependent clause. His, her, its, our, or their. Jadi, whose itu digunakan untuk menandakan kepemilikan. Diindikasikan dengan adanya penggunaan possessive pronoun yang ada pada adjective clause-nya, yaitu penggunaan his, her, its, our, and their. Pronoun-pronoun tersebut menunjukkan adanya kepemilikan yang kalian temukan pada kalimat penjelas. Oke, langsung aja kalian perhatikan pada contoh-contoh yang ada di situ. Contoh yang pertama, perhatikan kedua klausa di situ. The first clause is that I have an expensive violin, and the second clause is that its sound is so beautiful. Kalau kalian perhatikan di klausa yang kedua itu ada possessive pronoun, yaitu its sound. Its sound, suara dari violin, sehingga kalimat yang kedua, klausa yang kedua itu merupakan kalimat penjelas dari violin. So the combination will be I have an expensive violin whose sound is so beautiful. Jadi ketika ada possessive pronoun pada dependent clause, maka langsung kalau digabungkan kalian gantikan possessive pronoun itu dengan menggunakan whose. Aku mempunyai biola yang mahal, yang suaranya itu sangat indah. Nah, suaranya siapa? Suaranya si violin tadi. Ada kepemilikan di situ. And then the second example. My cousins are talented singers. Their voice is amazing. Do you find the possessive pronoun in those two clauses? Apakah kalian menemukan adanya possessive pronoun pada kedua klausa itu? Ya, ada satu possessive pronoun pada dependent clause-nya, di mana ada pada klausa yang kedua, yaitu their voice is amazing. Suaranya siapa? Suaranya mereka. Mereka siapa? Mereka my cousins. Jadi, kalimat yang kedua merupakan kalimat penjelas dari my cousins. So, if we combine those two clauses, it will be my cousins whose voice is amazing are talented singers. Jadi
Sepupu-sepupuku yang suara milik mereka itu luar biasa. Mereka itu adalah para penyanyi yang sangat berbakat. Jadi ada kepemilikan suara milik my cousins. Oke, semoga bisa dipahami ya anak-anak tentang penggunaan whose. And now it's your turn to understand by yourself for the third and fourth examples. Oke, relative pronoun yang selanjutnya adalah penggunaan where. It is used for describing a place. It can also be substituted with in which or at which. Jadi where itu digunakan untuk mendeskripsikan sebuah tempat. Bisa digantikan dengan menggunakan in which atau at which. Jadi preposisi yang dipakai sebelum which itu adalah preposisi yang menandakan tempat gitu ya, adverb of place. Oke, langsung aja kita ke contoh. Perhatikan contoh yang pertama. Di situ ada the school has a good educational system, and the second clause is I work there. Di situ ada kata ganti there, ya. There itu menggantikan siapa? There di situ refers ke apa? Jadi di situ there itu refers ke the school pada kalimat utama. Sehingga kalimat yang kedua itu merupakan kalimat penjelas dari the school yang ada pada kalimat utama. So, the combination will be the school where I work has a good educational system. Atau kita juga bisa menggantikan where dengan menggunakan in which, karena there itu juga memiliki arti in this school. I work there, I work in this school. Sama ya, sehingga kita juga bisa menggabungkan menjadi the school in which I work has a good educational system. It is okay for you to use both where and in which. Both of them are correct. Oke, aturan yang sama juga berlaku untuk contoh yang kedua dan contoh yang ketiga ya. It is your turn to understand by yourself the second and the third example based on the first example that I have given. The last relative pronoun discussed in this video is when. When is used for describing time. It can also be substituted with on which or at which. Jadi when itu hampir sama dengan where yang menggantikan atau menjelaskan tentang tempat. When digunakan untuk menjelaskan tentang waktu, ya, waktu yang ada pada induk kalimat. When juga bisa digantikan dengan menggunakan on which atau at which. Jadi preposisi yang digunakan sebelum which itu adalah preposisi yang menunjukkan waktu atau adverb of time. Oke, langsung aja take a look at the first example. It was raining on Friday. I first met you on that day. Di situ ada kata-kata pada klausa yang kedua on that day. On that day kapan? Nah, on that day di situ refers to on Friday pada klausa yang nomor 1. Sehingga klausa yang kedua itu merupakan penjelas dari on Friday yang ada pada kalimat yang pertama. Penggabungannya, it was raining on Friday when I first met you. Hari ini hujan di hari Jumat ketika aku pertama kali ketemu sama kamu. Seperti itu. And then the second example is the first clause is that this is September 17th, and the second clause is we have an appointment on that time. Di situ pada klausa yang kedua ada keterangan on that time. On that time di situ kapan? On that time di situ refers to September 17th. Sehingga kalimat yang kedua itu menjelaskan tanggal 17 September yang ada pada induk kalimat. So, the combination of the clauses will be this is September 17th when we have an appointment, atau when di situ bisa diganti menggunakan on which. This is September 17th on which we have an appointment. Jadi nggak masalah bagi kalian apakah kalian pakai when, apakah kalian pakai on which, selama mengarah atau mengacu pada adverb of time yang sama. Untuk contoh yang ketiga, konsepnya hampir sama dengan contoh yang pertama dan kedua. You can understand it by yourself. Okay?
Okay, anak-anak, I think it takes quite long. It takes for about 25 minutes to explain this lesson about adjective clause. Hopefully, this video can be beneficial for all of you. If you still have more questions about this lesson, you can ask me on my WhatsApp. Okay, thanks for watching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.